start baik. Wa'ala muridunnya itu suatu asyaf anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang saya banggakan sudah semuanya, yang khusus yang saya hormati ini ada Bu Anissa Putri ya, yang jadi pemateri untuk hari ini, yang topik hari ini. Nanti Bu Anissa akan berbagi bersama kita seri yang ketiga ini terkait persiapan, berbagi persiapan untuk for the information ini, Bu Anissa ini juga mendapatkan program ILSB seperti saya dulu, tapi cohortnya Bu Anissa ya, jadi jelas kalau all jadi Bu Anissa dulu di bawah saya ya, cohortnya kalau saya cohort 10 kalau salah itu. Beliau juga ini, beliau juga balik lagi ke US. Kalau saya dulu cukup ISP, saya tuh beliau gabung lagi program FLTA ya, Foreign Language Teaching Assistant dari Fulbright. Kalau kita dulu itu dari US Department of Study. 6,5 kisah Paris kemarin. Apa namanya? Tapi itu di Indonesia International Education Foundation saat itu. Kalau program yang lain yang digabung di Bu Anissa itu yang FLT itu dari Fulbright yang manage di Indonesia itu. Oke, itu yang sekilas ya. Jadi Childers tetap ikutin apa namanya series kita terkait Skotalk yang perlu katanya dengan scholarship talk ya, jadi seperti itu. Jadi insya Allah setiap seriesnya nanti itu kita memiliki materi yang sangat luar biasa sekali ya, jadi seperti itu. Oke, Bu Anissa, how are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, everything is good. Yeah. Thank you. Yeah, sorry for disturbing your busy time, Bu Anissa. Ya. Thank you very much for your willingness to share here. Yeah. Okay. I'm more than happy. Bu Anissa, approximately what will we get today from you? Many things. Yeah, it's all about the scholarship preparation, especially for you who pursuing scholarships. This is good for you, since we will be sharing our experience together. Okay. Yeah. Okay. So terus ini nanti 30 minutes ke depan nanti Bu Anissa nanti akan menyaksung nanti setelah itu di Q&A dan Childers bisa juga langsung menuliskan questionnya atau pertanyaannya di kolom chat ya. Di situ apa namanya? Feel free aja nanti misalkan baru kepikiran nih langsung tulisan aja nanti pas saat Q&A kita bahas diskusi seperti itu. Oke, Bu Anissa, now I give the time for you to deliver your presentation. You may share. Already said it all. All right. Thank you very much. Yeah. Thank you, Mas Lizam, for the very warm introduction. So, hi guys, salam kenal dari saya. How are you today? Hopefully all of you are in healthy conditions and doing great in your, wherever you are now. And today is a good day for me because I can share persiapan beasiswa under this co-talk from Cilat Unisula. Okay, so first of all, let me share my screen with you guys. Do you see the all? Do you see the all getting information from a laptop? Yeah, I'm just want to make sure that it's visible for everybody.
Okay, right. So inilah persiapan mendaftar beasiswa. Jelas. Okay, so persiapan mendaftar beasiswa based on our experience. So maybe Mas Lizam, who also pursues scholarship, you can add or you can just confirm or can correct me whenever I have wrong statement or something like that. So let's begin. Beberapa pengalaman, these are my experience related to scholarships. Ada beasiswa pembiayaan S1. I studied in IAIN Surakarta. So at that time, when there were some, scholarship selections, usually I joined, and Alhamdulillah, I got some chance to get scholarship, so that I pay for the tuition with scholarship. Jadi ya dari S1 dulu saya mendapatkan beasiswa dari DIPA. DIPA itu dari Kementerian Agama. Biasanya itu sebesar SPP yang satu DIPA sama Bu Anissa. Ya sama. Saya dulu juga sama juga. Iya kan? Iya. Alright, jadi kita banyak kesamaan ya dalam hal beasiswa. Oh iya, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Terus ada dari Gudang Garam, dia juga provide tuition, dan biasanya memang ini jumlahnya terbatas sebatas ini beasiswa untuk kuliah. Dulu saya SPP-nya masih 1 jutaan ya, dan itu tidak mencakup uang saku dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah di tahun 2012 ada ILSP, Indonesian English Language Study Program, sama dengan Mas Lizam ke Iowa, saya ke Mas Lizam ke Virginia ya. Nah, untuk selanjutnya FLTA 2015-2016, dari seluruh applicants hanya ada 9 di batch saya yang berangkat ke Amerika. Basically tujuan dari beasiswa ini adalah untuk mengajar bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk di University of Delaware agak berbeda karena berkaitan dengan bahasa Jawa. Nah, itulah di mana saya berangkat. Jadi konon juga University of Delaware itu universitas yang dulunya untuk kuliah Presiden Amerika terpilih saat ini ya, alumni dari University of Delaware. Terus kemudian beasiswa pembiayaan S2, alhamdulillah saya dapat LPDP 2016. Pada waktu itu saya pulang dari US, saya apply beasiswa LPDP, kemudian melewati serangkaian seleksi dari mulai interview, focus group discussion, writing dan sebagainya. Alhamdulillah mendapatkan LPDP 2016. Kemudian saya S2-nya di UNS, Universitas 11 Maret bersama Mas Lizam. Kemudian beasiswa S3, to be announced, belum. Jadi untuk selanjutnya masih bersemangat untuk bersemangat untuk pursue lebih tinggi lagi. Tentunya kalau ada teman yang sevisi seperti Mas Lizam ini ya, insya Allah nanti tahun 2000 berapa ya? 2025 atau 2026 ya. Oke, inilah beberapa pengalaman, mungkin dari teman-teman juga ada beberapa pengalaman yang mungkin lebih banyak lagi, bisa nanti di-share bersama-sama ya. Nah, now my question is, what scholarship do you pursue? Apakah teman-teman sekalian sudah mempunyai satu tujuan beasiswa yang akan dibidik, atau apakah itu bersifat funding atau pendanaan, pembiayaan, atau degree or non-degree? Jadi ada yang degree, ada yang non-degree, ada yang beasiswa untuk S1, S2, dan ada juga yang sifatnya seperti ILSP dan FLTA tadi, yaitu berkenaan dengan pengembangan diri. So, banyak sekali jenis-jenis beasiswa, nanti kita akan pelajari bersama-sama setelah ini. Okay, so here is the jenis beasiswa that I mean, ya, yang saya maksud. Jadi
ada 12 saya rangkumkan dari rencanamu.id. Ini menurut saya sumber yang bagus untuk kita belajar tentang jenis-jenis beasiswa. Ada berdasar cakupan, pendonor, dan bentuk pembiayaan. Yang pertama, berdasarkan cakupan ada 2 jenis, yaitu bisa biaya beasiswa fully funded atau penuh, dan beasiswa parsial. Beasiswa penuh itu semua ditanggung sama seperti ILSP dan juga FLTA, dari tiket penerbangan, kemudian dari biaya makan atau biaya hidup di sana, and then kemudian ada asuransi, ada beberapa asuransi yang ditanggung juga dan sebagainya. Itu termasuk beasiswa penuh. Jadi kita hampir tidak mengeluarkan uang selain hanya perintilan kecil-kecil kebutuhan pribadi kita. Ada juga beasiswa parsial yang mensupport dana tapi tidak seluruh dana. Jadi kadang ada yang memberikan hanya untuk funding di universitas atau tuition. Jadi biaya kuliah saja tapi tidak untuk biaya hidup di sana, for example like that. There are many, banyak beasiswa seperti itu ya. And then berdasarkan pendonor ada dari pemerintah, swasta, internasional, organisasi, komunitas, yayasan. Ada juga beasiswa perguruan tinggi. Jadi dari pemerintah kita kenal LPDP, ada LIPI dan sebagainya, itu berdasarkan pendonornya pemerintah. Sedangkan swasta dari Sampurna Foundation, itu termasuk organisasi ya. Kalau dari swasta bisa dari universitas swasta dan sebagainya, dari perusahaan-perusahaan seperti PT Gudang Garam yang tadi saya sebutkan, mungkin dari Jarum Super, kok saya iklan rokok terus ya, dari mungkin Mas Lizan bisa nambahkan, tapi intinya itu dari swasta, sektor swasta yang bukan government ya. Kemudian beasiswa internasional itu sama seperti FLTA, dia didanai oleh Department of State, jadi Fulbright itu termasuk yayasan juga tapi sifatnya internasional. Kemudian ada dari organisasi, komunitas, yayasan seperti yayasannya Ibu Ainun, itu juga ada yang memberikan beasiswa. Ada juga dari organisasi, misalnya organisasi Muhammadiyah, itu memberikan beasiswa. Adik saya mempunyai pengalaman mendapatkan beasiswa atau keringanan dana kuliah masuk perguruan tinggi juga. Kemudian beasiswa perguruan tinggi, ini biasanya perguruan tinggi yang membuka beasiswa untuk orang-orang yang berminat atau mereka pelamar yang ingin meneruskan studi di dalamnya, seperti UNS. Tahun ini UNS membuka beasiswa, yang saya tahu pendidikan S2 pendidikan bahasa Indonesia itu biaya gratis, menggratiskan kuliahnya. Untuk biaya kuliah saja, tapi tidak ada uang saku atau uang allowance-nya nggak ada ya? Ya, allowance. Ya, itu bahasa ngetrennya allowance. Maaf ya, saya memang lihat Lizam ini berasa happy terus, ikut berasa happy terus ya. Jadi dia itu auranya saking positifnya tuh saya selalu senyum ketawa gitu tiap lihat dia. Ya, kita lanjut. Jadi itu tentang pendonor beasiswa perguruan tinggi. Nah, di luar negeri pun juga begitu. Ada yang memang mengkhususkan atau memberikan porsi untuk pelamar dari internasional atau dari orang di luar negara tersebut. Dan New Zealand, USA, there are many. Ya. Kemudian berdasarkan bentuk pembiayaan, ada beasiswa prestasi penghargaan. Kalau ini menyeleksi orang-orang dengan IPK yang super duper tinggi gitu ya, hampir 4 misalnya. Kemudian beasiswa bantuan khususnya mereka yang kurang mampu, and then penelitian, ini untuk biaya penelitian tentunya. Non akademik berkaitan dengan misalnya olahraga, talenta, itu beasiswa non akademik ya. Selain itu ada juga ikatan dinas di mana dia memberikan funding atau pendanaan untuk selanjutnya diberikan tanggung jawab atau konsekuensi untuk mengabdi atau bekerja pada instansi tersebut atau instansi yang dikerjasamai atau bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi itulah jenis-jenis beasiswa. Nah, sekarang what's your
what's your objectives? Apa tujuan Anda sekalian ya? Apakah sekiranya memerlukan beasiswa dari pemerintah atau mungkin internasional, apa yang setiap individu cari itu tentunya berbeda-beda, dan there should be scholarships that support everyone to do their academic activities, of course ya. Alright, next, this is untuk direnungkan. Nah, ketika sudah ada tawaran beasiswa, ada kesempatan beasiswa, bla 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 bla. Well, now semua pengen ya dapat beasiswa, pengen keluar negeri. Namun ada hal yang harus direnungkan. Apakah memang saya butuh beasiswa ini? Apakah memang beasiswa ini cocok untuk saya? Not always. Nah, sekarang ini ada pertanyaan yang mungkin ketika ada kawan-kawan yang belum 100% yakin akan beasiswa yang dipilih or bidang yang ditekuni. Nah, ini untuk direnungkan sebelum melangkah untuk yakin mau daftar beasiswa apa. Number one, apa bidang yang Anda minati atau tekuni? Nah, ini bidang apa yang diminati nih? Nah, ini di luar biaya pendanaan S1 gitu ya. Nah, kalau biaya pendanaan S1 itu kan dia sudah memilih satu bidang, namun hanya membutuhkan biaya. Ini tidak untuk next degree atau untuk melamar beasiswa tingkat lanjut seperti itu, atau semacam FLTA. Apa bidang yang saya minati atau tekuni? Ya. Kemudian number two, apa tujuan jangka panjang saya dalam akademik, karir, pengembangan diri yang saya tekuni? Oh, saya mau bikin satu sekolah alam, for example, itu obsesi yang sangat mulia. Oh, saya ingin membangun suatu perusahaan terkait manajemen. Oh, saya ingin memperjuangkan atau ingin membangun satu NGO, non-government organization. Nah, harus tentukan tujuan atau impian jangka panjang apa. Kemudian apa goals terkait bidang yang saya tekuni ini dalam 3, 5, 10 tahun ke depan. Kira-kira targetnya apa ya? Oh, saya pengen membangun satu komunitas terkait dengan bahasa Inggris, for example like that. Jadi ada goals tertentu yang berkaitan dengan yang ditekuni, seperti itu. Kemudian bagaimana usahanya mewujudkan goals itu? Nah, ini yang perlu juga direnungkan. Saya itu sampai di titik mana dalam memperjuangkan apa yang saya minati, seperti itu. So, next, number 5, beasiswa apa yang saya butuhkan? Nah, ini baru, beasiswa apa yang saya butuhkan? Kalau ada goals terkait pendidikan yang lebih tinggi, maka berarti saya harus memperjuangkan S2, S3 saya. Nah, itu tentu kita kemudian mencari beasiswa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak nyari, tapi ada tawaran yang tidak sengaja kita baca. Seperti contohnya saya waktu FLTA itu. Saya lihat satu Twitter yang ada yang menyebutkan aplikasi atau application for FLTA scholarship. Wah, apa ini? Beasiswa untuk guru bahasa Inggris. Loh, saya juga guru bahasa Inggris. Nah, Mbok Menowo atau siapa tahu itu bisa jadi satu upaya pengembangan diri. And then number 6, kapasitas apa yang ada dalam diri saya yang mendukung acceptability. Dari 1 sampai 5 itu kemudian ada tentang kapasitas. Wah, gimana ya? Mau daftar beasiswa, skor TOEFL-nya minimal 500. Tapi saya belum sampai ke sana. Oh, berarti harus ada usaha yang ekstra ya untuk ke sana. Nah, itulah kapasitas. Betul. Terus oh, saya mau ngajuin beasiswa, tapi saya sedang dalam pendanaan beasiswa lain. Oh, berarti it's not your time, bukan waktu Anda untuk mendaftar gitu. Betul. Nanti kan so far kalau diperbolehkan dapat double sponsor, mainan. Tapi kalau misalkan kebanyakan ada yang selama kita itu ya kita nggak boleh ya Bu Anissa ya, soalnya itu kan nanti ada di luar yang jauh lebih berhak juga ya kan. Yes, exactly. Nah, itu biasanya dia akan memprioritaskan mereka yang bibit unggul atau punya kapasitas namun belum memperoleh kesempatan. Yang ketujuh, tawaran beasiswa apa yang sesuai dengan minat. Nah,
ini sesuai dengan minat atau tidak, ketekunannya selama ini tuh relevan tidak dengan beasiswa tersebut. Kemudian nomor 8, apakah persyaratan dan kriteria bisa saya penuhi? Oh, bisa, yakin, optimis. Nah, misalnya seperti itu, go on, bisa langsung konsentrasi pada beasiswa tersebut dan penuhi syarat-syaratnya. Kapan batas akhir pendaftaran? Nah, ini berkaitan dengan berapa lama untuk persiapan. Idealnya 1 tahun itu cukup untuk persiapan. Bisa kurang dari itu kalau usahanya lebih keras lagi. Nah, dari pengalaman saya, semua itu tergantung TOEFL score. Jadi ketika terlalu jujur saja. Tapi masa sekelasnya Bu Anissa dulu ada problem dengan TOEFL score, Bu? We're not confident enough. Kita tidak pede. Jadi, oh saya mau coba deh ini beasiswa LSP. Tapi biasanya saya tahu ada pembukaan aplikasi itu sangat mepet dengan deadline-nya. Saya juga tidak tahu. Oh gitu. Nah, iya, 2-3 bulan. Nah, ini 2-3 bulan ini sangat mepet sekali. Kita harus daftar tes TOEFL dan sebagainya. Betul. Dan kita tidak tahu skornya itu masih nunggu 2 minggu baru keluar dan sebagainya. Nah, pada waktu itu di ILSP ketika tahu skor TOEFL saya 530 dan sedangkan dia persyaratannya minimal 450 dan I go gitu. Lalu saya teruskan. Sementara teman saya yang itu sudah ITP dan that was my first time taking TOEFL test. Ya. Udah tinggi ya itu ya. Nah, I nggak nyangka ya. I never thought it could be that high. I mean, nggak nyangka saya. Saya tidak nyangka. Itu yang pertama kali tes TOEFL pertama. Jadi ketika sudah, wah ini syarat inti nih, kualifikasi inti saya sudah pass dan ya, I will do more gitu. Jadi saya akan masuk ke situ lebih lanjut lagi persiapan cara-cara dan sebagainya. Oke, so dan yang terakhir adalah apakah orang tua setuju dengan langkah ini? Bicarakan dulu dengan orang tua gitu ya. Gimana kalau melamar beasiswa ini nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, ridho orang tua itu juga sangat penting sekali. Nah, ini untuk perenungan awal tentang beasiswa yang akan dipilih. Nah, kenapa sih harus sibuk memikirkan bidang, tujuan, goals hidup, dan sebagainya? Ya, of course, karena itu nanti yang akan kita tuangkan pada lamaran beasiswa itu. Kalau kita orang yang punya bidang yang ditekuni, punya tujuan, punya goals, insya Allah bagaimana cara kita mengisi aplikasi itu akan sangat beres gitu. Intinya akan sangat lancar gitu ya, karena sudah ada ini loh saya gitu. You have to promote yourself gitu. Tinggal kayak gitu. Oke? Setelah perenungan ini selesai, oh saya punya bidang yang saya tekuni, alhamdulillah saya punya beasiswa yang saya butuhkan, oh alhamdulillah skor TOEFL oke, dan sebagainya. Selanjutnya bisa lanjut persiapan. Ada 2 jenis, jangka pendek dan jangka panjang. Tapi mungkin mau bicara tentang jangka panjang dulu ya, supaya persiapannya lebih matang. Oke. Persiapan jangka panjang. Nah, ini tentang akademik, kiprah, dokumen, dan mental. Tapi sebelumnya saya mau nge-quote dari B.J. Habibie dulu ya. Apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. I think I agree with this quote. Jadi ketika orang itu konsisten, dia menapaki setapak demi setapak menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu lama-lama dia akan menjadi expertise atau menjadi expert di bidang tersebut karena banyak pengalaman dan dia terfokus. Kalau tidak fokus, kurang konsisten, ya nanti akan mulai dari nol lagi dan sebagainya. Jadi mungkin akan lebih baik lagi kalau digali minat saya itu apa, yang ingin saya atau yang bisa saya tekuni itu apa, seperti itu. So it's all about academic, kiprah atau roles dan documents juga mental. Number 1, rajin gali informasi tentang jenis-jenis beasiswa. Nah ini yang banyak
males gitu baca beasiswa karena aduh bahasa Inggris semua ya ini ya gitu kan. Nah, it's wrong. Jadi gali informasi ini sangat penting sekali. Inilah yang harus dibudayakan, baca ya. Supaya tidak malas, read a lot kata Pak Lizam ya. Read a lot tentang informasi beasiswa dari berbagai sumber. Yes, right? Iya, tinggal mau nggak gali beasiswa itu gitu. Kemudian nomor 2, membangun konsistensi atau ketekunan prestasi organisasi dan peran sosial. Biasanya penyedia beasiswa itu mencari orang yang the best of the best gitu ya. Orang yang menyolok gitu dari orang di sekitarnya. Ya, mereka yang punya konsistensi, ketekunan. Oh, dari kecil nih punya bakat ini nih sampai gede, track record namanya. Jadi selama ini ngapain aja, tekunnya di mana, kemudian ke prestasi. Pernah berprestasi di bidang apa, dan apakah itu mendukung ketekunannya selama ini. Kemudian organisasi, nah organisasi apa yang sudah diikuti, seberapa besar peranannya di organisasi itu, kemudian peran sosial apa yang dilakukan untuk orang-orang di sekitarnya, gitu. Biasanya beasiswa menanyakan hal-hal ini untuk seseorang yang acceptability-nya ingin tinggi, dia harus punya ini, tekun, prestasi yang mendukung, pengalaman organisasi dan peran sosial. So dulu waktu saya melamar beasiswa ILSP itu saya tahu saingannya banyak. Pasti lah. Berapa itu? Itu one of the popular scholarship for undergraduate students, right? So di sana saya cari semua dokumen yang mendukung ini, konsistensi, prestasi, organisasi, peran sosial. Oh, dari kecil sudah ikut lomba. Saya sendiri pengalaman dari kecil itu lomba sinopsis di SD, saya suka lomba geguritan, lomba baca puisi bahasa Jawa. Saya juga suka lomba baca puisi bahasa Indonesia, saya lomba pidato, itu saya daftar. Saya beri daftarnya, ini loh rekor saya selama ini bagaimana kejuaraan saya. Pernah kalah, saya ceritakan di esai. Saya beberapa kali kalah, iya. Nggak cuma menangnya aja, karena kenyataannya sering menang, kalah lebih sering gitu. Ya, seperti itu. Itu ternyata itu adalah termasuk persiapan jangka panjang ya tentang kiprah kita. Kemudian pelajari visi, misi, dan tujuan beasiswa. Ini tujuan beasiswanya untuk apa, visi misinya mendukung kegiatan apa, dan sebagainya. Pastikan itu relevan dengan Anda. And then number 4, persyaratan beasiswa. Sama tadi, tetap persyaratan itu sangat penting karena itu seperti kunci ya. Kalau Anda tidak pegang kuncinya, susah untuk masuk seleksi, apalagi termasuk kandidat terpilih gitu. Dan persiapan tes bahasa Inggris, ini khususnya untuk yang kurang yakin dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, saya sendiri untuk persiapan ILSP dulu waktu masih S1, saya belajar TOEFL secara mandiri, itu 1 tahun pakai satu buku yang saya dapatkan. Ya. Kemudian ada lagi permantap keyakinan. Nah, keyakinan ini timbul dari hati, dari motivasi diri. Kalau tidak yakin ya gimana bisa menghayati proses begitu. Menurut saya keyakinan ini sangat penting sekali. And then jaga nilai akademik. This is very important too. Karena memang ada yang bilang IPK itu bukan satu jaminan atau bukan satu hal utama, but you know what, itu adalah yang bisa dipandang oleh para penyeleksi tentang sejauh mana kualitas Anda secara akademik. Mereka akan tetap pandang IPK-nya.
begitu ya. Jadi banyak yang dipersepsikan teman-teman mahasiswa gini nih Bu Anissa nih. Iya, Gini, kadang dapat doktrin gini, IPK tinggi itu nggak jamin kesuksesan gini dan sebagainya itu kan. Apalagi yang IPK nggak tinggi, yang tinggi aja nggak jamin ya. Bagus aja nggak jamin, apalagi yang nggak bagus ya kan. Jadi kan kadang kita mikirnya gini, ada istilahnya itu ilmu apa namanya balaghah, semacam kayak mafhum mukhalafah gitu. Jadi kan seperti itu kan. Iya. Seperti itu ya, bisa ya. Oke. Iya. Jadi berarti rekor akademik bagus itu wajib ya semacam itu ya, semacam gitu ya. Iya, it's the key. Mereka gimana cara memandang kualitas Anda secara akademik kalau nggak dari nilai gitu. So I think dalam beberapa job mungkin tidak terlalu mempersoalkan soal IPK. Malah justru mereka melirik IPK yang biasa-biasa aja gitu. Tapi untuk urusan akademik apalagi beasiswa, ini adalah satu hal yang sangat penting saya kira. Jadi jaga nilai akademik kalau memang punya keinginan untuk mendapatkan beasiswa. Yang nomor 8 apalagi jaga kesehatan ya. Ini sangat penting ya. Kesehatan fisik, mental, it's very important karena memang ya itu sangat utama. Saya nggak usah menjelaskan lagi ya karena nggak mungkin itu nyari persyaratan beasiswa itu butuh benar-benar tekad dan perjuangan gitu. Nomor 9 cari info atau tips dari penerima. Nah, mungkin ada tips yang bisa mendukung acceptability atau keberterimaan dia dan sebagainya. Ini bagaimana caranya Mbak, Mas? I did that. Saya melakukan itu. Tapi untuk FLTA itu dulu jadi gini Bu Anissa, dulu kita juga mungkin mirip dah. Jadi ini si A nih yang pernah dapat program ini, kita tempel terus dulu itu ya. Kita tempel terus. Iya. Ditraktir gitu ya. Dan udah pastinya itu kalau awardee atau grantee yang pernah kayak gitu, itu sangat humble dan mau berbagi ya. They support, they 100% supportive. Ya, mereka sangat humble. Bahkan saya mendapatkan inspirasi tentang ILSP ini dari kakak kelas yang presentasi pada waktu orientasi mahasiswa. Waduh, keren banget sih Masnya. I have to get close to him kayak gitu. So, ya, itu sangat benar sekali. Tips dari penerima itu membuat lebih percaya diri dan lebih tidak cemas menghadapinya. Gitu. Dan I did that too. Tapi untuk FLTA ini, jujur saya belum ada narasumber atau belum ada orang yang bisa saya tanyai tentang FLTA. Tapi kan udah ada pengalaman sebelumnya, udah dapat J1 visa, ya easy lah ya. Oh gitu. Oh maybe ya, it's also their consideration, maybe. Yeah. Alhamdulillah. And then persiapan mental ini pasti harus ya, mental ketika nanti diterima atau mental ketika nanti belum diterima. Jadi kadang itu gini, Mbak Anissa, awalnya lebih mental nih ya, anyway kita nggak siap dua-duanya nih. Kita siapnya itu ya diterima doang, yang nggak terimanya itu nggak banget ya. Jadi scholarship reimburse wajib siapin mental untuk dua ini. Iya, betul. Iya, supaya tidak terlalu perih ya kalau atau tidak terlalu senang. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian susun perencanaan waktu ini jelas ya. Tanggal ini harus begini, tanggal ini harus rekomendasi kelar, tanggal ini tes TOEFL sudah harus sampai dan sebagainya. Dan persiapan biaya lah ini. Tentu tetap butuh biaya untuk bolak-balik. Betul. Biaya tes dan sebagainya. Ini it's not sedikit, enggak sedikit itu ya. Jadi inilah persiapan jangka panjang untuk yang merasa ingin ngoyak atau ingin mencari beasiswa. Informasi, konsistensi, visi misi tujuan dan sebagainya sampai nomor 12. Next, persiapan jangka pendek. Nah, ketika sudah yakin pada beasiswa yang ingin diperjuangkan, kita konsentrasi pada esai, rekomendasi, tes, dan dokumen.
number one, baca persyaratan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang salah paham, yang tidak paham, dan sebagainya. Jadi pastikan syarat-syarat itu bisa dipenuhi semuanya. Nomor dua, membuat timeline perencanaan yang konkret, sama seperti tadi, tapi ini lebih konkret. Jadi target kapan harus kumpul berkas, karena menurut saya sarankan jangan terlalu mepet deadline. 2-3 hari sebelum deadline itu adalah toleransi ya. Jadi kalau dikirim jangan sampai seperti saya dulu, saya ngirimnya mepet-mepet juga, dan itu lewat delivery service. I don't think it's good. Jadi usahakan sebaik-baiknya, jauh dari deadline. Kemudian lengkapi persyaratan dokumen seperti transkrip, skor tes bahasa Inggris, application form. Nah, biasanya mereka diminta untuk mengisi application form. Application form ini memuat informasi-informasi basic atau dasar, dan juga esai, personal statement. Jadi esai diri sendiri, kadang-kadang disuruh menceritakan tentang motivasi, karir, diri sendiri, keluarga, whatever they want. And then setelah itu kurikulum, motivation letter, kemudian curriculum vitae, riwayat diri, kemudian visa dan paspor jika diperlukan, tapi kadang mereka urus visanya untuk kita tinggal paspor aja. And then number 4, mendaftar melaksanakan tes kemampuan bahasa Inggris yang dipersyaratkan. Ini nggak bisa mendadak. Dulu nggak karena bisa. Jadi alangkah baiknya, jadi Cilados kayak saya juga sebenarnya mendaftar kemampuan bahasa Inggris atau bahasa profesional yang dibutuhkan nanti buat dapat beasiswa nih. Lebih baiknya ini taruhnya di persiapan jangka panjangnya sih. Saya belajar bahasa itu instan ya. Gitu. Benar ya. Mie instan aja dimakan, dimasak dulu Bu ya. Ini juga mungkin bisa kepanjang ya. Tapi dulunya saya ini less than 3 months saya masih bisa mendaftar, tapi saya harus mendaftar di Surabaya. Saya masih ingat sekali. Wah, ini saya berapa bulan lagi nih saya harus ikut FLTA ini, mendaftar FLTA. Oh, ternyata di Solo di UNS sudah tutup. Saya harus ke Surabaya. Itu satu-satunya yang bisa ngasih skor TOEFL before the deadline kayak gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan. Jadi meskipun mepet, ternyata bisa juga gitu. Jadi jangan, waduh persiapan tinggal 5 bulan nih, kayaknya nggak mungkin deh. No, perjuangkan gitu. If you yakin masih bisa, ya udah gitu. Bisa aja sambil berdoa gitu. And then, and then number 5, dokumen yang melibatkan instansi atau orang lain, rekomendasi. Nah itu harus dilobi dulu dosen-dosen yang kan biasanya minta ya surat rekomendasi. Bagaimana sih anak ini menurut penilaian dosennya, menurut penilaian akademisi atau pembimbing akademiknya. Nah itu kita harus datengin. Biasanya mereka minta semacam template atau mungkin pertanyaan tentang beasiswa yang kita tuju dan bagaimana mereka harus menuliskannya, ya macam-macam ya modelnya. Jadi intinya di lobby supaya mau. Biasanya mereka harus orang yang mempunyai jabatan tertentu. Kalau bisa jabatan yang tinggi dalam satu kampus itu dan kenal banget sama kita gitu. And then membuat esai dan konsultasi esai. Ini penting juga, esai yang cantik ya. Dan orang yang bisa kita mintai konsultasi ini penting juga. So tips and tricks, I know kita punya waktu sedikit Mas Lizam ya, jadi kita agak ngebut. Tips and tricks ini pertama harus memenuhi kualifikasi baku. Kadang-kadang ada usianya harus minimal 18, maksimal 29. Nah, kalau 30 tahun berarti tidak bisa lagi mendaftar ya. Terus makin banyak nilai plus, makin tinggi acceptability. Ini tadi yang saya jabarkan seperti konsistensi, organisasi, kiprah sosial dan sebagainya. Mungkin pernah jadi relawan, itu juga nilai plus. Apa yang membedakan kalian dari khalayak atau orang-orang, kebanyakan orang gitu?
tentu yang membedakan yang terbaik ya, bukan membedakan yang di hal yang negatif. And then number 3, relevankah kiprah dan plan dengan visi misi tujuan beasiswa? Ini juga perlu dipikirkan. And then ceritakan kisah atau track record kiprah sesuai dengan kenyataan, jujur dan cantik. And then tell how you struggle. Rata-rata teman-teman saya yang lolos itu biasanya mereka bercerita tentang perjuangan. Jadi tidak sesuatu yang lempeng-lempeng saja, tapi perjuangan, gejolak itu ada kan. Jadi bagaimana you struggle, you survive, and you keep persistent. Itu even you're in limited condition, nah itu yang membuat mereka terkesan gitu. Jadi semacam ada privilege sendiri jika Ciladers atau scholarship hunters sekalian nih, misalnya saat ini benar-benar untuk kursus education itu berjuang banget ya, semacam itu Mbak Ani. Ya. Privilege sendiri gitu. Udah ada kelebihan nih berarti kan. Buat lulusan ini udah cukup membuat air mata tertumpah. Sekecil apapun yang dilakukan, entah seperti lomba debat bahasa Inggris yang dapat juara harapan 3, it means gitu, itu sangat bermakna, it's meant to be. So jangan underestimate diri sendiri, meskipun misalnya tuh pernah lomba tapi tidak pernah juara 1, it's okay. Saya lomba nggak menang aja saya ceritain gitu, I'm proud of myself gitu. So ya itu berdoa yang terakhir, ya pasti itu berdoa itu pasti. Kalau memang rezeki ya nggak akan kemana. Itu tips and trick dari saya, dan ini situs informasi beasiswa yang bisa diakses. Selalu ada jalan kalau ada keinginan ya, in beasiswa, portal beasiswa dan sebagainya. Alright, so yeah, motivation itu yang perlu dibentuk. Kalau motivasi tidak tinggi, susah memperjuangkan, karena beasiswa itu nggak gampang, kompetitif, dan untuk memperjuangkannya itu harus mau ribet, mau kesana kemari, nyari apa nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang ketemu orangnya, kadang-kadang enggak, kadang ada kesulitan di sana sini, hadapi. Intinya motivasi, attitudes, goal, success, idea, support, performance. Oke. Yang terakhir, ini kata Oprah Winfrey, saya tidak tahu siapa yang tapi beberapa quote, nggak cuma dari Oprah Winfrey, keberuntungan sesuatu di mana persiapan bertemu dengan kesempatan. So the more you prepare, the more chance you will get. Ya, seperti itu. Itulah keberuntungan. Semoga yang Ciladers yang sedang menyimak diskusi pagi ini, termasuk di antara orang-orang yang beruntung ketika mempersiapkan beasiswa nantinya. Ya. Terima kasih. I think that's all. We can move on to sharing or discussion. Thank you, Mas Lizam. Oke. Ya, oke, Ciladers, kalau mau tanya-tanya langsung unmute yourself, mention your name, where you come from, and give your question. Tapi ini sudah ada masuk ini Bu Anissa nih. Ini private ke saya nih. Ya. Kalau dulu Bu Anissa pernah gagal nggak untuk apply beasiswa nih? Pernah gagal nggak dulu? Aduh, saya itu tipe orang yang melupakan hal-hal yang menyedihkan ya. Gampang melupakan. Terima dan diterima tuh. No, actually saya pernah tidak mendapatkan beasiswa, cuma beasiswa S1 pembiayaan, pernah gagal di situ. Tidak masuk kriteria. I don't know their consideration, tapi saya tidak pernah gagal di situ. Kalau yang ALSP dan FLTA saya akui itu one shot, satu kali tembak, ya. Itu saya belum ada catatan kegagalan di situ. Alhamdulillah. LPDP juga alhamdulillahirabbil alamin. Karena juga kita nggak salah pilih pemateri ini one shot loh, ini one shot. Ya, alhamdulillah, it happens because of Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's not of everything. Okay, thank you for the question.
Oke, silakan Sladers. Kalau mau tanya langsung aja nih, unmute yourself. Ini anyway ini nanti sampai jam 11-an sih ya. Ini saya sudah dikode. Jadi seperti itu. Oke, ya. Langsung ya kalau ngobrol sama sudah dulu ya. Sudah Bu Anissa itu kalau ngobrol itu berkaitan orientasi ada akademik, ada sumbangsi terhadap pikir masa depan negara, itu selalu ada itu. Intrik politik juga selalu ada itu. Kalau Anissa itu lengkap ngobrol dulu gitu. Oke. Iya, penting loh itu kiprahnya dalam membangun bangsa itu. Jadi, betul. Jadi kalau boleh saya ngasih tips atau saran buat teman-teman yang mungkin masih meniti ya, saat ini sedang S1, itu jangan cuma kuliah. Jadi perbanyak kegiatan-kegiatan yang mendukung kiprahmu gitu, kayak misalnya sukarelawan, volunteer, and then organisasi apa, klub gitu. Jadi ada satu English club itu yang saya sangat senang sekali, dia sudah membangun satu komunitas dan itu bermanfaat. Nah, hal seperti ini yang jadi nilai besar banget untuk para aplikan atau pelamar beasiswa. Oke deh. Ini ada lagi Bu Anissa nih. Jadi ya Bu, ini pertama Bu Anissa kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya berapa? Oke, saya jawab nih. Kalau beliau ini sekarang tercatat sebagai insya Allah dosen di Institut Seni Indonesia ya. Jadi seperti itu. Sekarang sebagai dosen di sana. Jadi seperti itu. Oke. Masya Allah. Ini yang isi yang ada di Solo, yang sampingnya UNS itu. Oke. Nah, kawan saya ini. Sedang jawab masalah pendapat. Iya, ada gini. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Fatimah Sandrawati Dewi. Tapi ini apa ya? Ini pertanyaan di luar topik secara aneh. It's okay, ya. Yeah. Bu, saya mau tanya, waktu Ibu belajar TOEFL mandiri, tips-triknya bagaimana ya Bu? Dan buku yang Ibu gunakan, buku yang seperti apa? Terima kasih. Oke, gimana Bu Anissa nih? Tips and triknya itu keep your motivation on. Jangan sampai surut motivasinya. Karena saya suka bahasa Inggris, jadi saya suka belajar bahasa Inggris. Pada waktu itu, 2011, itu kita masih sangat terbatas kan semuanya. Sedikit cerita sih, pada saat itu saya habis kecelakaan, I cannot go nowhere. Yang saya ada itu cuma modem, saya download itu dari internet. Satu buku dari Cliff, saya masih ingat sekali bukunya itu buku Cliff. Ya, CLIFF. Ya, itu Cliff, ya. Sangat cocok di saya. Nah, prinsipnya kalian pasti ada buku yang menurut kalian cocok di kalian. Jadi nggak bisa disamaratakan. Saya cocok di Cliff, mungkin ada yang pakai Longman, ada yang pakai Pearson. So, bagi saya Cliff is alright. Ya, semuanya masuk di situ. Saya langsung paham tentang Cliff di Cliff itu. Saya print loh itu. Saya nggak belajar PDF-nya. Saya print dalam bentuk hard copy karena saya nggak bisa kemana-mana. Iya, pakai kertas bekas. Iya. Itu saya lakukan hal sama juga sih Bu. Dulu kan tahap Cliff kan, kalau Cliff itu saya dulu ini. Kalau Cliff itu saya dulu di Semarang itu ada nama Pasar Juar. Pasar Juar itu jual sama Stadion Diponegoro. Saya hunting buku-buku bekas di sana, saya beli sana, saya pelajar di sana. Jadi saya kalau dulu kita kan zaman saya dulu kuliah itu jarang yang punya laptop ya. Untuk bisa komputer aja itu antri di kampus lama untuk itu. Kalau zaman kita ya. Itu dari kalau Cliff udah beres, saya tuh kalau dulu saya tuh rutin dari 2007 ya. 2007 itu 3 jam sehari itu Bu untuk pelajar itu Bu. Wow. Iya serius itu dulu 3 jam sehari dan itu pertama itu dari starting from zero ya, itu dari translating word kemudian ini juga apa namanya terus tingkat-tingkatan baca 3 jam untuk listening, 1 jam untuk reading, 1 jam untuk structure. Dan di situ apa namanya pertama kali tes 3 tahun belajar 2007, 2008, 2009 itu you know how much is my score?
How much? Only 460, Bu. Wow. Iya, starting from zero ya. Starting from zero. What a struggle. Iya. Gitu ya. Hebat kan, lebih hebat lagi Mas Liza. Tapi saya itu kan beralih karena udah agak paham dari Cliff, beralih ke Longman. Jadi rutin. Oh gitu. Wah, jadi pelajari. Tapi kan metode orang beda-beda ya. Kalau saya dulu tipikalnya kan nggak bisa baca PDF ya. Sampai sekarang pun saya beralih karena PDF itu kalau di saya itu stylenya kan harus berupa print out. Iya. Sama. Berupa ini ya printnya nggak usah misalkan di buku PDF itu banyak kan dari saya itu koleksi buku PDF saya itu selalu saya print out kan ya. Wah. Segini ya, tebal ya. Itu di chat ada juga question. Oh ya, ini ada lagi nih sama Liza dan Pak Lizam. Saya Faisal dari STTKD Yogyakarta. Ya. Oke. Ini murid saya dulu ternyata ini. Oh, Faisal. Ya, Faisal. Semoga sehat selalu, Faisal. Ya, Faiz. Izin bertanya kepada Mbak Nisa, saya konsisten dan berprestasi di dunia bersepeda nih. Ini non academic achievement ya, juara 2 National Road Race 2016. Namun saya sudah pensiun balap. Nah, tujuan beasiswa saya ke MIXT Japan Scholarship, jurusan Airport Management ke Osaka University. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kegiatan saya dahulu dengan tujuan beasiswa saya ini nggak linear, Bu. Apakah tetap punya nilai tambah? Nah, please, time yours Bu Anissa nih. Wow, ada juara nasional nih ya tahun 2016. Well, so Faisal, I think it makes you outstanding than the others ya. Membuat kamu berbeda dengan yang lain. Meskipun tidak ada hubungan antara balap apa tadi balap sepeda. Itu atlet balap dari Semarang, itu murid kelas saya dulu itu. Wow, iya ya. Iya. Meskipun nggak ada hubungan antara balap sepeda dan airport, ya kan? Itu secara umum nggak ada hubungannya. Tapi nanti ketika di application form kalian Faisal akan ditanya tentang kejuaraan yang pernah diikuti, pernah terus juga disuruh memperkenalkan diri, dan itu merupakan satu prestasi yang wajib di highlight kalau menurut saya, karena it's national competition ya Faisal. I think jadi kalau ini nanti ini kalau di LPDB kan ada yang Bu yang ini ya yang jenis yang afirmasi untuk mahasiswa prestasi ya. Prestasi ini luar biasa ini, Bu. Ya, itu harus dipelajari lebih lanjut tentang persyaratannya. Betul. Tapi menurut saya background pendidikanmu yang di STTKD itu sangat relevan. Itu sangat relevan dengan airport management itu. Kalau kamu semangat, dan menurut saya perkaya pengetahuan tentang dunia manajemen bandara itu sangat membantu. Jadi selain prestasi juga ketertarikanmu, minatmu tentang bandara dan manajemennya itu sampai sejauh apa. Nah, itu nanti akan kelihatan asalkan bisa menuliskannya dengan cantik di esai sehingga menarik kesan positif gitu. Oke. Kira-kira untuk current issues atau current studies terkait bidang manajemen airport itu perlu nggak, Bu? Current studies tentang riset maksudnya? Iya betul. Soalnya mau nggak mau orang akademisi di situ berperan gitu kan? Ya, intinya adalah bukan cuma current issues, tapi sampai di tahap apa sih manajemen airport seluruh dunia? Betul. Gitu. Jadi intinya melek informasi tentang keadaan terkini dan apa yang ingin kamu capai dengan menjadi bagian dari manajemen airport. Apa yang mau kamu ubah? Misalnya pandanganmu tentang di Indonesia ini manajemen airportnya harusnya lebih maju kalau
bla 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 bla. Apa gitu ya? Ya. Ya. Izin Pak Bu. Izin menambahkan, saya Faisal nih. Udah unmute. Untuk current untuk isu seputar di bandara itu, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, menduduki peringkat 17 di ASEAN bandara tersibuk, dan menurut buku yang pernah saya baca atau jurnal itu masih belum bisa memanage delaying time, sama time performance-nya masih rendah ketimbang bandara-bandara lain seperti di Changi Airport. Tujuan saya pengen belajar ke Osaka University karena di Jepang itu adalah Osakanya itu bandara tersibuk di Asia. Nah, kok bisa bandara tersibuk di Asia bisa terkelola dengan baik? Delaying time-nya juga bagus. Nah, saya juga ingin menerapkan ketika saya kembali ke Indonesia, Soekarno-Hatta, saya ingin melakukan seperti itu. Kalau saya keterima di Indonesia lagi. The thing is, saya curiga sama ini, emang budaya karakter atau watak background karakter orang-orangnya ya. Tapi saya masih optimis akan ada perbaikan di situ kalau ada orang yang benar-benar. Pasti ya. Faiz nanti harus tambah wacana lagi, tambah effort lagi, gali informasinya lagi. Ini selain Max Japan Scholarship ini, Faiz juga nggak cuma di Osaka ya, di mana itu di Dubai juga bagus juga itu manajemennya. Kobe University. Oke, terus nggak harus Jepang sih. Misalkan kalau mau dari maksudnya scholarship provider nggak harus dari MXT atau Japanese Government Scholarship itu. LPDP itu jalur afirmasi yang prestasi itu bisa kamu gali lagi, Faiz. Ya itu kan kamu punya prestasi nasional tuh, lumayan kan. Nah di situ digali lagi yang afirmasi. Oke. Ya. Baik, siap. Faisal punya mentor pribadi nih, punya mentor. Punya mentor. Ini bukan kayak rajin, pintar gitu ya. Saya sudah lihat ya, dia punya potensi. Insya Allah berhasil di masa depan. Amin. Oke, ada lagi. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Faiz. Selamat selalu ya, Faiz ya. Kuliahnya cepat selesai. Iya. Ini kita dibatasi sampai jam 11.10. Sayang ya pengennya sih ngobrol terus ya. Iya. Apalagi selama nggak ketemu Liza. Terus? Oke, ini Mbak Nisa, ini boleh deh kesan-kesannya mau disampaikan ke ini ke Ciladus semuanya sebelum mengakhiri untuk sesi ini terkait persiapan untuk tahap persiapan ini supaya lebih girohnya, lebih semangatnya, lebih on fire tuh bisa disampaikan, Ibu. Intinya kenali potensi diri ya. Kenali potensi diri, jangan lupa berprestasi dan berkiprah dalam sosial atau kemasyarakatan gitu. Intinya seperti itu. Jadi itu semua sudah terangkum dalam apa yang sudah saya sampaikan. Tidak bisa instan sekonyong-konyong menjadi satu cerita yang indah kalau tidak dimulai, kita tidak bisa berbohong di depan application form. Kalau memang tidak ada prestasi, ya sudah, kita tidak akan menuliskan apa-apa di sana gitu. Makanya perlu sekali untuk kenali diri gitu dan mulai bergerak apa yang bisa membantu menunjang lamaran beasiswa saya. Ya, believe me, you need to be outstanding untuk mendapatkan itu. Semakin lama semakin kompetitif, semakin kesini semakin kompetitif. Banyak lulusan luar negeri, banyak orang-orang berprestasi. So, tapi intinya jangan berkecil hati, selalu semangat, perbaiki diri, kenali diri, dan dekat dengan yang kuasa supaya mendapatkan apa yang dicita-citakan. Amin. Amin. Itu aja. Oke. Ini sebelum saya tutup, ini berikutnya adalah sesi dokumentasi nih. Feel free aja to turn on your camera. Kita akan foto bersama. Ya. Iya. Silakan. Pak Farudin, kemudian Mbak Nadia Vita, kemudian Maria Upa, kemudian Bu Andika,
Ya, yang lainnya juga nih, silakan feel free aja ini. Oke. Bu Eva, kemudian nih, siapa lagi nih? Bu Yati, Pak Andi. Ini ada Ustadz Azam, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Azam. Tafadhol, ya Ustadz. Ada Ustadz Azam, silakan. Boleh diarahkan kameranya nih. Bu Asa, siap semuanya? Oke, mic count ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang ambilkan oleh tim on mic on ya. C, Bu Anissa, huruf C ini Bu. Ya, C. Ya, letter C Bu. Ya. Oke, ya. Siap. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah sepertinya. Ya. Baik, sudah, sebentar, ini sebenarnya sudah belum? Itu daftar hadirnya sudah